Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you always be fine, healthy, and full of spirit. Ya. Ada yang kena banjir di sini? Ustadz Salman gimana Ustadz? Ustadz ngungsi kemana Ustadz? Ustadz Salman ngungsi kemana Saya Ustadz? masih di Batola, Mr. Amin. Loh, Ya, ini apa? Nih, saya perlihatkan ya. Masya Allah, bertahan ya. Listrik Iya, masih gimana? bertahan. Listrik gimana? Alhamdulillah listrik masih aman. Kalau untuk air bersih sudah mati, jadi mandinya yang air ini. Tapi untuk persediaan air bersih untuk minum ada sih. Oh, ya. Ini makanan, minuman lengkap. Makanan kalau untuk ini sudah agak menipis. Mau keluar udah ini Amin udah nggak bisa Pak naik motor kecuali jalan kaki. Soalnya di jalur utama itu udah hampir sepaha ya airnya. Oh iya, sip. Ya, hati-hati Ustadz Salman ya. Oke, Amin. Ya. Oke, semuanya mohon doanya untuk guru-guru kita yang terdampak banjir, semoga bisa diberikan kesehatan dan keamanan ya, sehat walafiat sampai musibah banjir ini reda ya. Oke, insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan jual beli yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Oke, kita lanjutkan bagian dari rukun jual belinya. Kemarin kita sudah membahas pengertian jual beli ya, yaitu tukar menukar barang dengan uang yang bisa diserahkan dengan asas sukarela ya, tidak ada paksaan. Nah, apa saja rukun jual beli dalam ajaran Islam? Ada 3. Yang pertama adanya pelaku, yang kedua adanya barang yang diperjualbelikan, dan yang terakhir akad. Oke, untuk pelaku itu sendiri ada 2 macam, yaitu ada penjual dan pembeli. Ada penjual dan pembeli, ada yang menjual barangnya dan ada yang membeli barang tersebut ya. Nah, para ulama memberikan syarat bahwasanya penjual dan pembeli ini haruslah akil balik. Akil artinya berakal, balik artinya sudah mencapai umur balik, yaitu dengan ciri atau tanda bagi anak perempuan itu menstruasi atau haid, bagi anak laki-laki itu mimpi basah atau keluar mani. Nah, para ulama memberikan persyaratan ini supaya mengeluarkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila. Jadi orang gila nggak sah jual belinya. Ataupun apalagi ya orang gila, anak kecil ya. Loh, kok bisa anak kecil Mr. Amin? Gimana dong kalau mau beli permen? Nah, oleh karena itu para ulama memberi pengecualian. Anak kecil ya yang belum balik itu diperbolehkan untuk melakukan akad jual beli yang nilainya rendah. Yang nilainya rendah, misalkan di bawah 10.000, di atas ya di bawah 10 ribuan lah. Ya, kenapa harus seperti itu? Ditakutkan mereka akan sembarangan melakukan jual beli ya, melakukan akad jual belinya sembarangan. Banyak kan nih kasus di teman-teman kalian nih, kalau kalian pernah temu teman kalian kayak gini, mereka dikasih akses kartu kredit orang tuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Bagi yang suka main game online, beli skin game, karakter game itu sampai jutaan rupiah, ada nggak nih yang temennya kayak gitu nih? Ijun cerai Ijun. Ijun siapa Ijun? Lutfi. Izin borong. Sama Dimas cerai. Masya Allah. Ditakutkan ya anak kecil
anak kecil kalap ya, pakai uang. Itu kan banyak tuh di koran-koran tuh. Orang tua rugi ratusan juta rupiah setelah anaknya beli skin game sekitar segitu. Nah, aduh. Ya, ditakutkan hal seperti itu terjadi. Atau anak-anak sekarang tuh lagi tren-trennya pakaian sama aksesoris yang mahal-mahal kayak sepatu apa gitu, pakaiannya merek apa gitu. Ya. Nah, ya. Ini yang kita takutkan ya. Mereka tidak tahu, mereka tahu harganya mahal, tapi mereka nggak tahu bahwasanya itu bukan barang yang seharusnya mereka beli gitu. Ya kalau udah punya uang sendiri, ngasih apa bisa nyari uang sendiri ya silahkan. Ini kan biasanya uang dari orang tua ya. Itu yang ditakutkan. Oke, ini ada chat, Mister buka chatnya. Human dress apa itu human dress Ali? Merek sepatu Ijun, Serai. Wah, sepatu hijau, Masya Allah. Yaudah, nggak usah buka-buka ini rahasia teman ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, itu kenapa para ulama mensyaratkan jual beli penjual dan pembeli itu syaratnya harus akil balik, ya supaya tidak terjadi yang nggak diinginkan. Oke, selanjutnya barang dalam kegiatan jual beli harus memenuhi syarat berikut. Satu, mana nih nggak muncul-muncul? Suci, ya. Suci artinya barang tersebut bukan barang najis. Nah, namun ini catatan, suci di sini adalah syarat jual beli dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang Mister tahu dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan memperjualbelikan barang najis. Tidak diperbolehkan barang najis. Contoh barang najis apa kira-kira? Yang tahu? Jual beli barang najis itu contohnya seperti apa sih? Jual belian udah babi. Ya, Oke, boleh, boleh. masuk Narkoba, Bang, Tat. Iya, boleh babi ya. Apa-apa? Kotoran sapi tadi. Nah, kotoran sapi. Apa itu Buat tadi? pupuk. Enggak, satunya lagi siapa yang bilang PO apa? Apa ya? Apanya? BO, Apa itu? PO apa? BO. BO itu apa BO? Nah, nggak ada yang menjelasnya tadi berdosa. Apanya? Mister nggak tahu apa BO. Oke ya, suci ya, barang najis tadi disebutkan babi, bangkai ya, dan apa tadi kotoran sapi. Nah, terus gimana buat pupuk, Mister? Nah, biasanya, nah ini dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan jual beli barang najis seperti kotoran sapi. Akan tetapi menurut mazhab lain masih diperbolehkan seperti mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, oleh karena itu sebagian masyarakat ya, sebagian ulama di masyarakat Banjar itu ketika ingin mendapatkan kotoran sapi caranya bukan jual beli ya, bukan jual beli tapi upah ya. Kan yang dilarang jual beli. Kalau mengupah seseorang mengumpulkan kotoran sapi masih boleh. Oke, ini berapa upahnya mengumpul popok kompos satu sak ini mah? Nah, upahnya misalkan berapa? Nah, tapi di masyarakat kita yang nggak tahu masalah ini, ya mereka masuk jual beli aja. Tapi insya Allah nggak apa-apa ya, karena ada ulama yang membolehkan juga. Tapi bagi masyarakat Banjar yang bermazhab Syafi'inya kuat, mereka biasanya tidak memakai jual beli, tapi memakai upah ya. Jadi upah itu. Jadi kotoran sapi itu istilahnya itu upah mengumpulkannya sekian gitu. 1 sak sekian, upahnya 2 sak sekian, gitu seterusnya ya. Supaya tidak terkena larangan jual beli barang najis. Ada juga jual beli ini bekicot itu ya? Bekicot kah yang kayak siput itu? Tuyung. Nah, apa itu nama istilah? Mister tahunya bekicot gitu aja ya. Tuh gunanya untuk apa itu? Buat apa biasanya? Pakan apa? Ada yang tahu pakan apa itu? Kurang tahu, Tat. Nah, bekicot itu dicampur dengan makanan buat pakan itik biasanya, ya. Bama, Tat. Ya, dicampur dengan bama,
katanya panas itu bekicot itu panas. Jadi itik yang diberi makan itu cepat bertelur karena ininya apa? Panas katanya. Organ dalamnya panas, udah telur terus. Nah, itu biasanya. Nah, menghindari itu barang itu bukan barang najis, bekicot ini barang apa ya? Hewan apa? Hewan yang dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Tapi supaya tidak kena jual beli yang dilarang, diganti dengan sistem upah. Bolehnya seperti itu? Boleh, kan yang dilarang jual beli. Yang untuk upah-ngupah ya nggak apa-apa. Oke, yang kedua, barang tersebut bermanfaat, bisa diambil manfaatnya. Jadi tidak boleh menjual beli barang yang rusak atau yang tidak bisa diambil manfaatnya, ya. Kecuali barang itu orang mencari barang yang rusak, kan ada tuh, dicari handphone rusak, dicari TV LCD rusak. Nah, kalau itu dia masih bisa ngambil manfaat, yaitu setelah diperbaiki. Ya tentunya harganya beda dengan harga barang yang masih berfungsi. Yang ketiga, barang tersebut dimiliki oleh penjual. Uang tersebut dimiliki oleh pembeli. Jadi tidak boleh kalian jual beli pakai uang orang lain, ya. Harus uang milik kalian. Kecuali kalian dititipin wakil, ya. Ali, tolong belikan ini martabak nih uangnya. Nah, boleh Ali. Ya, di situ bukan Ali yang jual, Ali tugasnya sebagai wakil, ya, perwakilan dari orang yang minta tolong tadi, ya. Oke. Selanjutnya, barang tersebut bisa diserah terimakan. Jadi tidak boleh menjual barang meskipun itu milik kalian tapi tidak bisa diserah terimakan. Contohnya siapa? Mufadal punya burung antik, burung hias antik itu. Tapi lepas burungnya dari sangkar, terus dijual ke Ahza. Ahza, ini aku jual burung antikku harganya 5 juta. Mana burungnya? Bisa diserahkan nggak? Kalau nggak bisa diserahkan, kalau tidak bisa diserahkan maka jual belinya tidak sah meskipun itu burung kalian. Tangkap dulu burungnya, serahkan baru sah jual belinya. Kalau jual beli yang tidak bisa diserahkan maka tidak sah. Harus bisa diserah terimakan. Karena inti dari jual beli adalah perpindahan kepemilikan. Kalau barangnya tidak bisa diserahkan gimana bisa dimiliki? Nah, kalau tanah gimana? Kan tuh nggak bisa kalian kasih itu tanahnya. Apa yang bisa diserahkan kalau tanah? Surat-suratnya. Sertifikat. Nah, pintar. Sertifikat tanahnya, surat-surat tanahnya. Ya, nggak mungkin kalian kasih tanahnya. Ya, ini tanahnya 1 hektar. Berat ya bawa tanah gitu. Jadi yang diserah terimakan adalah sama bangunan juga, ya. Yang bisa diserah terimakan untuk benda-benda seperti itu adalah surat-suratnya. Dan yang terakhir, benda tersebut jelas bisa diukur, ya. Jangan benda yang ukurannya sendiri kalian nggak tahu gitu. Kalau beras ukurannya apa? Liter, kata orang Banjar ya, kilogram. Minyak liter juga. Terus apa? Mobil 1 buah, 2 buah bisa diukur. Jangan barang yang tidak bisa diukur. Contoh barang yang tidak bisa diukur, ya tadi hewan peliharaan yang tidak kalian ini. Saya jual semua burung merpati yang ada di langit Banjarmasin misalkan. Berapa jumlahnya? Harus jelas gitu. Kalau nggak tahu jumlahnya, ya satu itu jumlahnya nggak jelas. Yang kedua, kalimat seperti itu barangnya tidak bisa diserahkan. Jadi tangkap dulu burungnya, baru jual kalau mau. Begitu pula ikan. Ya, harus jelas dulu. Saya jual ikan ini 1 tambak. Berapa jumlah ikannya yang ada di tambak itu? Jangan-jangan cuma 2 ekor. Ya, rugi. Itu nanti jatuhnya beli apa istilahnya, beli kucing dalam karung, ya. Beli kucing dalam karung. Nggak tahu ternyata kucing isinya atau apa gitu. Nah, dan yang terakhir apa? Adanya ijab kabul. Ijab itu artinya menyerahkan, kabul artinya menerima. Baik itu berupa perkataan ataupun berupa perbuatan. Contoh perkataan adalah kebiasaan orang-orang di Banjar itu ya, setelah melakukan jual beli apa yang biasa diucapkan? Ada yang tahu?
Tukar, jual. Jual, gitu. ya, pinter. Tukar, jual. Nah, ini adalah salah satu bentuk akad dalam bentuk perkataan. Ya, ketika Duit bagi seseorang, jolong ya. ya, apanya? Ya, ketika apa nih? Kalimat tersebut diucapkan, artinya mereka sudah berakad sah. Ya, tukarlah jual, artinya uangnya sudah ini barang sudah diterima, uang sudah diserahkan, tukarlah jual. Nah, ini salah satu bentuk akad. Atau boleh juga tidak pakai kalimat seperti itu, kalian serahkan uang, kalian terima barang, udah, itu perbuatan, ya. Perbuatan kalian menunjukkan serah terima, ya. Kalian serahkan uang, lalu kalian menerima barang dari si penjual, itu salah satu bentuk akad dalam bentuk perbuatan. Boleh pakai perkataan, boleh juga cukup pakai perbuatan. Dua-duanya sah. Ya. Ya, dua-duanya sah karena tidak di semua tempat orang memakai akad perkataan, ya. Contohnya di Alfamart atau Indomaret, kalian ada nggak jual tukar? Tukar celah, jual, nggak ada kan? Saat kalian serahkan uang dan kalian terima barang, udah sah akadnya, ya. Intinya akad bisa dalam bentuk perkataan tukar jual atau perbuatan serah terima barang. Udah, ya. Jangan sampai ada yang mengira, wah nggak sah Mister kalau nggak pakai tukar jual. Salah, dua-duanya sah, ya. Mau pakai perkataan atau perbuatan, dua-duanya sah, ya. Dua-duanya sah. Oke. Nah, muncul permasalahan dalam ini jual beli ini, ya. Di antara permasalahan jual beli yang rukun jual beli, di antara permasalahan dari rukun jual beli tadi, yang pertama apa jual beli harus dilakukan antara kedua orang tersebut dengan sukarela, ya, tidak ada paksaan, redo, saling redo, nggak boleh ada paksaan. Itu yang pertama. Nah, kenapa harus saling ridho? Karena itulah tujuan itulah perintah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Quran surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, illa antakuna tijaratan antaradin. Nah, kecuali dengan jalan perniagaan yang taradin, saling sukarela, redha, ya, ikhlas, dua-duanya ikhlas, si penjual ikhlas menjual barangnya, si pembeli ikhlas membeli barangnya, ya. Atau hadis Nabi innamal bai'u antaradin, sesungguhnya jual beli itu haruslah atas dasar taradin. Taradin artinya sukarela, ya. Nah, kapan seseorang boleh dipaksa untuk menjual atau membeli barang? Kemarin sudah Mister sebutkan, pada kondisi tertentu pemerintah boleh memaksa seseorang menjual barang miliknya ketika dia misalkan terlibat kasus penimbunan barang. Orang sedang banyak membutuhkan barang tersebut, dia timbun, kedapatan sama pemerintah, maka pemerintah berhak menyuruh, memaksa dia menjual barang tersebut dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat, bukan dengan harga yang dia mengatur, nggak boleh, ya. Nah, ini biasanya terjadi kalau barang tersebut dimonopoli oleh satu orang saja. Jadi monopoli itu lawan dari pasar bebas. Kalau pasar bebas itu artinya yang jual banyak. Kalau monopoli artinya pasar sempit karena yang menjual cuma dia doang. Nah, kekurangan sistem monopoli adalah harga barang itu diatur oleh si yang memonopoli tadi, karena cuma dia yang menjual, ya terserah dia. Nah, gitu, ditakutannya seperti itu. Contohnya apa? Contohnya tiket pesawat ini maskapai penerbangan kita tuh.
karena perusahaan penerbangan cuma beberapa perusahaan aja, jadi tiketnya mahal ya. 400 ke Jakarta, ke Jakarta 400 nggak dapat. Berapa ke Jakarta ya? 700, 800. Andaikan pesawat yang ke Jakarta itu banyak jenis perusahaannya, maka niscaya tiket harga pesawat itu akan turun. Coba bayangkan, Asia Airline kah? Asia Airline ya. Air Asia. Air Asia. Nah, Air Asia itu tiket ke Singapura itu cuma 400.000 dari Jakarta. Lebih mahal ke Banjarmasin daripada ke Singapura. Padahal keluar negeri loh, ya gitu. Atau ke Malaysia. Kenapa Air Asia berani? Karena ya dia mereka berlomba-lomba mencari penumpang tertarik dengan harga murah. Kalau yang berkuasa cuma satu pasar, satu pelaku usaha saja, maka dia yang akan memonopoli. Nah, oke, kemana nih kita pembahasannya? Jauh banget. Oke. Nah, atau contoh yang lain adalah nauzubillah ya, kita terlilit hutang. Dan kita tidak punya uang sama sekali untuk membayar hutang tersebut, maka pemerintah melalui pengadilan akan memaksa kita menjual harta yang kita miliki untuk bisa melunasi hutang yang ada. Nah, ini yang sering terjadi nih. Ada orang hutang ke bank, nggak bisa bayar, akhirnya kejual rumahnya. Dia ikhlas nggak jual rumah itu? Nggak ikhlas ya, nggak ikhlas, rumah satu-satunya kok dijual. Tapi mau gimana lagi? Itu harus dilakukan supaya dia bisa bayar hutang. Nah, jual beli seperti ini dibolehkan karena adanya perintah dari pemerintah yang berwenang, adanya suruhan dari pemerintah yang berwenang. Ya karena dia hutangnya nggak dibayar-bayar, akhirnya disuruh pemerintah, kamu bayar hutang kamu dengan cara jual barang milik kamu. Bisa jual rumah, tanah, atau aset berharga lainnya. Oleh karena itu, hati-hati dalam berhutang, apalagi hutang dengan bank konvensional ya, riba. Ribanya itu wow, berat ribanya. Sampai mana tadi udah? Ya sukarela. Oke, tadi akad sudah ya, anak kecil jangan anak kecil boleh melakukan jual beli untuk barang yang nilainya rendah seperti beli permen, snack ya, roti-rotian ya silahkan. Tetapi kalau udah benda mahal, para ulama sepakat melarang ya. Terus hartanya milik mereka masing-masing sudah tadi. Oke, barang yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama ya. Terus barang bisa diserah terimakan, barang bisa diukur, dan jelas ya. Oke. Nah, lalu prinsip jual beli dalam ajaran Islam, ada prinsip yang harus dipenuhi ya. Yang pertama, penjual dan pembeli harus berlaku benar atau lurus. Yang kedua, menepati amanah, dan ketiga, jujur. Jadi jujur apa adanya. Untuk penjual dia harus jujur barang tersebut. Oke. Barang tersebut ada cacat atau tidaknya dia harus jujur. Ya. Kalau tanah ukurannya harus lebarnya berapa, panjangnya berapa, harus jujur. Nggak boleh tanah orang lain dia kukut, bahasa Banjar itu, tekukut tanah orang katanya. Artinya dia ukurannya itu mengambil hak orang lain atau apa lagi macam-macam. Nah, intinya harus jujur dalam jual beli ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika bai'uhuma ya.
Fa in sadaqa wa bayyana burika bai'uhuma. Jika penjual dan pembeli itu saling jujur, saling menjelaskan satu sama lain, maka akan diberkahi jual beli mereka. Wa in kadzaba wa katama. Sebaliknya jika mereka berdua itu bohong, saling menutup-nutupi, maka dicabut keberkahannya itu. Apa bahasa hadisnya, Mister lupa. Mukihat hukimat. Nanti Mister cek lagi hadisnya. Ya, dicabut keberkahannya. Ya, itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keberkahan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang jujur. Nah, selanjutnya dalam ajaran Islam untuk transaksi jual beli itu ada yang namanya khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar itu artinya hak memilih antara, seseorang mempunyai hak memilih antara satu, melanjutkan jual beli, dua, membatalkan jual beli. Nah, penjual dan pembeli mempunyai hak, dua hak ini, ya, mempunyai hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Nah, hak ini didapat dengan 3 macam cara. Satu, namanya khiyar majelis. Yang kedua, khiyar syarat. Yang ketiga, khiyar aib. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu khiyar majelis? Khiyar majelis adalah hak meneruskan atau membatalkan jual beli selama si penjual dan pembeli masih dalam satu tempat akad. Kalau di toko berarti di toko majelisnya. Kalau di online apa jual beli majelisnya gimana ya? Kalau di toko berarti itu majelisnya. Artinya ketika mereka berpisah dari toko tersebut, ada juga yang bilang pasar ya. Kalau ada juga ulama seingat Mister yang bilang majelisnya itu pasar. Tapi yang Mister kuatnya itu toko ya. Mister kuatnya itu toko. Nah, kalau si penjual dan pembeli berpisah, di sini kan artinya si pembeli nih yang menjauh dari toko, maka putuslah khiyar majelis tersebut. Tetapi ada juga ulama yang bilang selama si pembeli masih berada di lingkungan toko itu, di sekitaran toko itu, maka itu batasan majelisnya. Selama itu pula, sejauh itu pula dia masih punya hak untuk membatalkan ataupun meneruskan jual belinya. Ya, contohnya seperti ini. Ada orang jual beli handphone, ya kan? Terjadi akad sudah, si pembeli dapat barang, si penjual dapat uang. Namun 5 detik kemudian si pembeli ternyata membatalkan, menyesal membeli gitu. Mas, kada jadi nukar gin. Saya nggak jadi beli. Maka dalam ajaran Islam si pembeli boleh membatalkan jual beli tersebut meskipun sudah jadi ini, sudah serah terima, sudah akad. Si pembeli boleh membatalkan jual beli tersebut karena si pembeli mempunyai hak untuk meneruskan dan membatalkan jual beli yang terjadi di majelis tersebut. Masih satu majelis, masih satu tempat ya, masih berada di satu tempat. Akan tetapi kalau ini sudah berpisah, sudah jauh, tukarlah jual. Pembelinya jalan, 10 menit kemudian atau 20 menit kemudian si pembeli balik. Mang, tidak jadi beli saya. Oh, tidak bisa, tidak ada lagi hak khiyar oleh dia. Khiyar majelisnya udah nggak ada. Karena apa? Karena dia sudah menjauh dari tempat jual beli. Karena dia sudah menjauh dari tempat jual beli. Sebagaimana hadis Nabi, al-bayyi'ani bil khiyar. Masing-masing penjual dan pembeli mempunyai hak membatalkan atau meneruskan jual beli selama
malam yatafarraqa, selama mereka tidak terpisah. Kalau sudah terpisah, kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang namanya hiyar majelis. Sampai di sini ada yang bingung masih penjelasan Mister? Hiyar majelis itu seperti apa? Men-online kayak apa, Sat? Nah, gimana kalau online? Sebagian karena online ini tidak pernah ada zaman Nabi, maka ini adalah ijtihad ulama, keputusan para ulama. Jadi para ulama sebagian dari mereka mengeluarkan pendapat mereka bagaimana hiyar majelis online. Ada yang bilang selama chat tersebut tidak terputus lama. Kalau chat ya, selama chat tersebut tidak terputus lama setelah akad jual beli, maka selama itu si pembeli atau penjual berhak membatalkan jual belinya. Ya. Tapi Sat, alaunya sudah janji misalnya barang tidak sesuai keinginan kita, Nah, pulangkan oke, gitu. itu namanya hiyar syarat. Nah, itu masuk ke hiyar kedua. Iya. Oke, ya. Kalau penjual dan pembeli memberlakukan syarat-syarat tertentu, yang mana kalau syarat tertentu tersebut terpenuhi, maka si penjual atau pembeli boleh membatalkan jual belinya, maka ini disebut dengan hiyar syarat. Ini boleh dalam ajaran Islam. Misalkan kayak kamu tadi bilang apa? Kalau pesanan tidak sesuai dengan, kalau barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, maka jual beli batal. Misalkan seperti itu, uang dikembalikan, boleh, ya. Dengan syarat persyaratannya jelas. Kalau persyaratannya itu waktu, maka waktunya harus jelas. Kalau persyaratannya yang tadi Mister sebutkan seperti itu, persyaratannya harus jelas. Misalkan selama 1 minggu Bapak boleh mengembalikan barang ini kalau Bapak kurang puas, misalkan. Kalian pakai selama 1 minggu, ternyata belum genap 1 minggu kalian merasa tidak puas dengan barang tersebut, kalian berhak mengembalikan. Kan bunyinya seperti itu. Kalau Bapak tidak puas, Bapak boleh mengembalikan. Nah, artinya kalian boleh hiyar syarat. Ini masuk hiyar syarat. Selama 1 minggu. Kalau lewat dari 1 minggu, baru kalian merasa tidak puas, tidak bisa. Karena syaratnya tadi jelas. Kalau Bapak 1 minggu tidak puas, boleh. Kalau Bapak tidak puas dalam 1 minggu menggunakan barang ini, Bapak boleh mengembalikan barang tersebut. Nah, ternyata kita tidak puasnya minggu kedua, maka hiyar syaratnya sudah hangus, sudah tidak ada lagi hiyar syarat. Ya, hiyar syarat berlaku sesuai dengan syarat yang disepakati. Tidak boleh kesepakatannya satu pihak, harus dua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Misalkan kalian masuk ke dalam sebuah toko, ada tulisan berbunyi seperti ini, barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Artinya kalian harus terima resiko. Kalian setuju dengan syarat tersebut saat kalian beli di toko tersebut. Karena kalian tahu tulisannya tuh jelas, barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Saat kalian beli barang di situ, kalian pergi menjauh, maka nggak ada lagi hiyar buat kalian. Tidak ada hiyar majelis, tidak ada hiyar syarat. Karena kalian sudah setuju. Kalian setuju dengan syarat tersebut, bahwasanya barang yang dibeli di situ tidak bisa dikembalikan. Ya. Kalau mau cari di toko lain, gitu aja. Ya. Apalagi contoh hiyar syaratnya. Garansi. Nah, Garansi masuk kategori hiyar syarat. Jika selama tapi garansi biasanya bukan pengembalian barang, biasanya perbaikan aja, ya kan ya. Misalkan kalau handphone rusak, garansinya ada perbaikan, betul tidak? Apa dikembalikan handphonenya? Biasanya gimana kalau handphone? Ya dibalikin lagi Tatai. Biasanya barangnya dikembalikan atau diperbaiki garansinya itu? Oh, kalau garansi diperbaiki Tatai. Diperbaikin aja kan ya. Tapi barangnya tetap barang yang itu, cuma diperbaiki. Nah, iya. Nah, garansi masuk bukan masuk sih ya. Ya, mungkin ada yang masuk nanti. Mungkin akan kami ganti dengan misalkan garansi 1 tahun. Kalau ternyata barangnya rusak, Bapak boleh menerima uang full kembali. Nah, misalkan kalau ada yang seperti itu ya silahkan. Ya. Dan yang terakhir adalah hiyar aib. Oke, sedikit lagi, 2 menit lagi. Hiyar aib ini adalah hak untuk membatalkan jual beli
jika barang yang diterima tersebut ternyata cacat, ya, ternyata cacat. Maka kalau kalian beli barang, si penjual tidak memberitahu kalau barang tersebut cacat, maka kalian berhak untuk membatalkan jual beli. Nggak jadi, Mangai, barangnya rusak. Saya minta uang saya kembali. Maka itu hak kalian, ya, dan kewajiban si penjual untuk mengembalikan uang tersebut kalau dia tidak ngasih tahu bahwasanya barang itu cacat. Tetapi kalau dia sudah ngasih tahu, nah ini barangnya cacat dingai, rusaknya ini. Nah, kalian setuju dan kalian mendapatkan kerusakan yang disebutkan oleh penjual, maka tidak ada lagi hiar aib karena si penjual sudah jujur. Ya, ini kasusnya kalau si penjual tidak jujur, ya, ada barangnya rusak ditutup-tutupi dan lain-lainnya, ya. Akhirnya ketika diterima barangnya malah tidak berfungsi. Nah, berarti di sini kesalahan oleh penjual. Nah, kasus-kasus terbaru nih, kasus yang terbaru di Jakarta tuh kemarin di Pasar Kenari, ada bapak-bapak apa mas-mas itu dia beli kabel, ya, mahal, ternyata kabelnya itu dari awal rusak gitu. Marah dia datangin toko dia tempat beli, pengen apa, minta uangnya kembali, oleh si penjual dia nggak mau ngasih. Akhirnya apa yang terjadi? Dibacok sama si pembeli, si tukang jual itu dibacoknya tangannya sampai putus tangannya itu. Nauzubillah, ya. Nah, seandainya Bapak itu tahu dalam ajaran Islam, ya, bahwasanya seseorang boleh membatalkan jual beli karena adanya ini, niscaya perbuatan tersebut, peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Cek aja nanti kalian beritanya, Pasar Kenari tangan putus, penjual tangan putus, nah, gitu. Ya, itu gara-gara itu. Ya, kenapa? Kalau kasusnya keduanya nggak tahu tapi barangnya memang sudah cacat. Nah, kalau si penjual sudah yakin barangnya itu baik, ya, ternyata pas diterima diterima oleh si pembeli barangnya cacat, penjual nih sudah ngecek nih barangnya nih, oh nggak ada rusak nih, baik aja nih, HP misalkan lancar aja, HP-nya browsing dan lainnya, nelpon bisa aja. Pas diterima oleh si pembeli, nggak tahu kenapa barangnya nggak bisa berfungsi. Gimana solusinya? Apakah ditanggung oleh pembeli atau penjual? Menurut kalian gimana? Penjual, Tat. Penjual. Alasannya? Karena belum sah. Lah kan sudah jual beli. Sudah terima, serah terima. Si penjual dapat duit, si pembeli dapat barang. Ketika di tempat jual beli barangnya bagus, nggak ada masalah, nggak ada rusak, benar-benar nggak ada kerusakan apa-apa. Si pembeli juga nggak ada kecelakaan apa-apa, tiba-tiba rusak, terus gimana dong? Karena hak kepemilikannya ke dia sudah. Nah, menurutmu padahal pembeli? Saya penjual, Tay. Karena kita. Oke. Nah, solusinya gimana? Berarti dikembalikan nih? Iya, Tat. Oke. Ada solusi yang bijak? Dikasih syarat gitu. Oke, para ulama memberikan solusi untuk masalah seperti itu. Kerugian mereka setengah-setengah, ya, kerugian mereka setengah-setengah. Tidak mungkin satu pihak saja yang rugi. Kan si penjual sudah jujur, barangnya betul-betul berfungsi saat diserah terimakan. Namun apa daya ketika sudah diterima, misalkan 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, nggak tahu kenapa barangnya rusak gitu. Nah, maka para ulama ya sepakat kerugian itu dibagi setengah-setengah. Setengah ditanggung penjual, setengah ditanggung pembeli. Penjual tidak bisa disalahkan karena penjual sudah jujur, barangnya berfungsi saat dijual, ya. Jadi tidak mungkin penjual menerima 100% kerugian, nggak adil. Pembeli juga nggak bisa disalahkan, ya. Dia menerima barang yang rusak,
ya masa dia rugi 100%, oleh karena itu setengah-setengah. Jadi uang penjualan dikembalikan setengah. Misalkan kalau barangnya 1 juta, kembalikan berapa? 500. 500. Artinya si penjual rugi 500, si pembeli rugi 500. Gitu solusi dari ulama ya. Itu kalau terjadi ya. Mudah-mudahan enggak ada ya. Oke, demikian yang bisa Mister sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan muamalah ini pada pertemuan selanjutnya. Untuk lebih sempurnanya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.